kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah yang kedua hari ini. Apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah yang kedua ini dengan satu firman Tuhan yang mengawali di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita baca sekali lagi bersama-sama 2, 3. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk menaikkan pujian bagi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kemurahan, kebaikan, anugerah Tuhan yang membawa kami ke tempat ini, yang menghantarkan kami ke tempat ini untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami, urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini dan nyatakan mujizat, nyatakan lawatan-Mu yang dahsyat kepada setiap kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga
Doa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Sertai langkah mereka, tibakan bersama-sama dengan kami untuk kami beribadah kepada Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah yang kedua ini sepenuhnya kepada Tuhan dari awal hingga selesainya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan kami datang membawa hati kami, kerinduan kami. Kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Memenuhi kami semuanya saat ini. Kami percaya surga bersukacita oleh pujian kami. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulia nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Engkau penyelamat kami Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada
Yesus penyelamatku. Oh, Kau penyelamatku yang hidup. Kami saat ini ada, kami saat ini sanggup, semua oleh karena-Mu Tuhan. Biar Allah yang seisi semesta bertalut memandang-Mu. Biar seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja. Saya undang jemaat bangkit dan nyatakan dengan sungguh-sungguh. Biar Allah yang seisi semesta bertalut memandang-Mu. Biar seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, Ku saksi ya Tuhan, di setiap Engkau besar. nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Engkaulah Engkau, Yesus, penyelamat hidupku. Engkau Yesus Penyelamat hidupku. Ku hidup ada sampai saat ini karena Engkau Yesus. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh karunia-Mu Tuhan, Engkau mulia, ku beroleh keselamatan sejati. Yesus, siapakah aku ini di mata-Mu? Siapakah aku ini? Kau jadikan
kami indah. Amin Tuhan. Haleluya. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, Tuhan ajarkan kepada kami. Itu Tuhan yang akan kami buat. Kami mau berbuah bagimu Tuhan. Kami besar oleh karena-Mu. Terima kasih Tuhan. The splendor of the kings, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Always see how great is our God. How great is our God, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. Name above all names,
yang mau lebih lagi merasakan kebesaran Tuhan, serukan. Amin. Allah kita dahsyat. Sekarang sampai selama-lamanya kedahsyatannya milik kita. Amin. Sama-sama dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, saksikan kemuliaannya, kemuliaannya, ya, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita serukan dan iman. Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allah dahsyat. Beri kemuliaan lebih dahsyat buat Allah kita, Yesus, sumber kemenangan kita. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan Kau lebih dari pemenang, Ku lebih dari pemenang. seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan namamu. Menyatakan kebesaran dan keagunganmu, Yesus, Tuhanku pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ya sungguh ajaib.
Allah jadi lebih dari pemenang. Jadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib. Ya, Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Lebih lagi, tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu tiada sungguh ajaib. Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulut dan hati kami tidak bisa berhenti bersyukur. Karena Tuhan, banyak yang Kau perbuat dan semuanya indah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa roh tubuh jiwa kami. Bangun kami Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu.
kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Saya undang jemaat bangkit diri, kita sambut firman-Nya dengan penuh hormat. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Andi. Indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. Tak setia kepadamu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan dengan hatimu, jadikan kami indah, jadikan kami indah. Amin Tuhan, satu kerinduan kami, Kau pandang indah. Ajarku berharap hanya kepadamu, Tak ada setia kepadamu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dari hatimu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Beri kepulangan yang meriah, beri pengagungan yang meriah buat Dia. Haleluya. Hanya kepadamu kami mau taat dan setia. Hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari beri pengagungan, beri pujian hanya kepada Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, diagungkan. Oh, Yesus Tuhan, hanya kepadamu kami mau taat dan setia. Kami memberikan pikiran dan hati kami tertuju padamu. Haleluya.
We give you thanks, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Siang ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil tugas bagian mereka. Lebih lagi perkenanan-Mu boleh nyata atas hidup mereka. Kau pandang indah kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih kami yang hari ini dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian, Kau Allah akan menyatakan kekuatan-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami. Akan bertumbuh dan bertumbuh, berkembang. Akan memimpin hidup kami, bahkan menjadi berkat bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Sebelah kanan saya, salam GTM. Jangan mau kalah yang kiri, salam GTM. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, di pagi hari ini saya bersyukur dan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joko untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tugas pelayanan pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih, kita memasuki bulan September ceria. Amin. Apapun yang kita hadapi, mari kita ceria. Sebab tema kita luar biasa. Berpikir besar bersama dengan Tuhan. Lakukan bersama Tuhan. Dengan Tuhan kita akan terus mengalami kemenangan. Amin. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu terkasih, bahwa pikiran kita ini adalah sebuah medan peperangan, ya, sadar atau tidak, peperangan dalam hidup kita ini ada di pikiran, ya. Kehendak, keinginan daging kita, keinginan kita untuk dipimpin roh, itu ada di pikiran dahulu mulainya. Kalau pikiran kita sudah terbiasa dengan kehendak daging, maka itulah hidup kita. Tetapi kalau kita melatih pikiran kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kita juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Di situ sangat luar biasa sekali Rasul Paulus memberikan sebuah pemahaman dalam hidup kita sekalipun kita hidup di dunia. Rasul Paulus katakan, tetapi hiduplah dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah yang dilengkapi dengan kuasa. Bayangkan jika kita bukan hidup di dunia, tetapi kita menggunakan pikiran dengan perlengkapan cara-cara dunia, maka kita semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan bagaimana supaya sekalipun kita masih hidup di dunia, tapi kita hidup dengan perlengkapan daripada Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga dan keempat. Bahkan di sana dikatakan, Paulus mengatakan, aku menaklukkan pikiranku di bawah kaki Kristus. Bawah pikiran Kristus, sesuatu yang ekstrim, ya. Tentunya saya berdoa kita juga biasa melakukan itu. Ketika mulai pikiran daging yang tidak sesuai firman Tuhan masuk dalam pikiran kita, perkatakan dalam dirimu, aku mengusir pikiran kedagingan ini. Aku menaklukkan pikiranku di bawah kaki Kristus. Ketika mulai sombong, ya, ketika mulai kita muncul pikiran ada kesombongan diri, Bapak Ibu, taklukkan pikiranmu di bawah kaki Kristus. Katakan pada diri sendiri, ya. Pikiran kita ini adalah medan peperangan kita. Oleh sebab itu, saya sangat diberkati sekali di dalam doa malam hari Jumat lalu ketika disampaikan oleh hambanya, Saudara Adi. Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Dikatakan di situ, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Setiap kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya,
Jangan terfokus dengan apa yang mungkin seringkali orang katakan, lingkungan kita sangat mendukung kita. Betul. Tetapi yang paling utama bukan lingkungan kita, tetapi diri kita sendiri. Setiap kita harus berdiri di hadapan Tuhan dengan teguh. Punya pikiran sesuai dengan firman Tuhan, punya karakter sesuai dengan firman Tuhan, yang setiap hari kita sudah dengar setiap firman Tuhan, supaya kita mengubah pola pikir kita, tidak serupa dengan dunia tetapi serupa dengan firman Kristus. Itulah yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Supaya apa? Kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita di dunia. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi prioritasnya adalah diri kita dulu. Kalau kita sudah berdiri di dalam Tuhan dengan teguh, kita akan datang sendiri ke komunitas. Amin. Tanpa komunitas itu menarik-narik kita sudah datang sendiri. Kenapa? Karena kita sudah berdiri di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada rasa haus kita untuk mencari Tuhan. Ada rasa lapar kita untuk hidup bersekutu di dalam komunitas. Makanya rekan-rekan kekasih di dalam Tuhan Yesus, untuk anak-anak muda, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ya, jangan hanya terfokus, oh komunitas di sana lebih baik. Tidak. Tetapi ketika engkau berdiri teguh di dalam Tuhan, engkau akan menjadi berkat bagi komunitas yang ada. Tidak lagi dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, tetapi kita harus belajar mempengaruhi lingkungan yang ada. Karena apa? Karena kita sudah teguh, karena kita sudah kokoh di dalam Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang harus menjaga hati? Menjaga hati kita? Tuhan? Istri kita? Waduh, istri kita ya. Istri saya maksudnya. Siapa yang bisa menjaga diri saya? Saya sendiri. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Setiap kita punya tanggung jawab menjaga diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka percayalah, ketika kita teguh di dalam Tuhan dan kita secara pribadi kita sudah kokoh, maka tidak akan ada yang menggoyahkan kita. Mau kita ditarik kepada komunitas yang tidak baik, mau kita ditarik kepada sesuatu yang tidak baik, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tema kita luar biasa ya. Berpikir besar bersama dengan Tuhan. Pikiran kita harus besar ya, tetapi bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Dua hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud ketika dia melawan Goliat. Minggu lalu sudah diilustrasikan oleh Bapak Gembala dengan luar biasa. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 8. Ia berdiri dan berseru. Ia ini adalah Goliat ya. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Perhatikan kalimat ini. Dan kamu adalah hamba Saul. Ketika orang Filistin yaitu Goliat ini mengatakan, kamu adalah hamba Saul. Saya memperhatikan Bapak Ibu, dari semua barisan bangsa Israel yang berbaris di hadapan bangsa Filistin, mereka menerima perkataan itu semua. Hamba Saul. Memang Bapak Ibu, sama pada zaman itu ketika mereka hidup di bawah pemerintahan Saul, memang mereka adalah hamba Saul. Tetapi kita tahu bahwa Saul ketika menghadapi Goliat, Saul ketakutan. Saul hidup di dalam ketakutan. Dia duduk di tahtanya. Dia tidak mau berdiri bersama dengan barisan. Bayangkan Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya ya. Dia tetap di dalam istananya. Dia tidak berdiri bersama dengan barisan bangsa Israel di berhadapan muka dengan bangsa Filistin. Karena apa? Ketakutan. Pikirannya sudah dihantui dengan ketakutan. Kita akan belajar nanti supaya saya ingin menyampaikan satu ketakutan yang harus kita miliki. Nah, kita belajar dari sini Bapak Ibu ya. Tetapi ada satu anak muda yang luar biasa, yaitu namanya Daud. Dia tidak mau disebut hamba Saul Bapak Ibu. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-26.
Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup? Perhatikan kalimat ini, bahwa Daud tetap mendedikasikan dirinya, bahwa dirinya adalah barisan Allah yang hidup. Katakan amin. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Allah yang hidup, maka itulah yang harus ada dalam pikiran kita. Sama seperti ketika kemarin diilustrasikan ya, Bapak Gembala menyampaikan ketika Daud mengumbankan batunya, ya, tangan tidak terlihat menuntun batu itu mengenai di dahi Goliat, yang dikatakan bahwa ada lubang di pas di ketopongnya, batunya sama, Bapak Ibu. Ya, saya kadang ketika Bapak Gembala menyampaikan begitu, saya juga membayangkan bahwa imajinasi saya berkembang ya. Kalau dituntun lurus gitu ya, itu aja sudah jadi mujizat. Kalau belok dulu ting kena terpantul-pantul kena batu yang lainnya baru slap. Nah, itu kan makin mujizat, makin dinyatakan, Bapak Ibu. Tapi tidak begitu ya, Bapak Ibu ya. Tetapi Daud melakukannya bukan karena dia mampu, bukan karena dia merasa bahwa memang dia pernah mengalahkan beruang dan singa, tetapi dia katakan karena apa? Karena dia punya Allah yang hidup. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berpikir besar, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Saya tahu mungkin karena kekuatan kekayaan kita bisa melakukan something, kita bisa melakukan sesuatu, tetapi tetap saya berdoa kita tetap mendasarkan bahwa apa yang kita lakukan, kita tahu karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita punya Allah yang besar. Sama ketika perwira yang di dalam Matius pasal 8, ketika dia berkata, Tuhan katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dia punya keyakinan yang besar akan siapa Yesus. Dia punya satu dasar iman yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Seseorang yang berkata-kata saja dan kata-katanya bisa menyembuhkan. Amin. Itulah yang harus menjadi dasar kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena saya bisa. Ya, nomor satu adalah dasarkan dirimu bahwa punya Allah yang hidup. Punya Allah yang besar, punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Daud berkata di dalam ayat 45, engkau datang dengan membawa pedang, aku datang bersama dengan nama Tuhan. Yang kedua, sekalipun yang pertama kita sudah dasarkan iman kita bahwa kita punya Allah yang hidup. Yang kedua, lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Lakukan bersama dengan Tuhan. Mari kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Allah yang senantiasa akan menyertai kita selama-lamanya. Kita tahu bahwa mungkin ada banyak tantangan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi kita mau belajar bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Goliat yang tingginya 2 kali lipat dari Daud pun, Daud bisa kalahkan. Amin. Karena dia bersama dengan Tuhan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan saya cukup memberanikan diri menyampaikan ini, Bapak Ibu ya. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 30. Matius pasal 12 ayat yang ke-30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ini kata Tuhan Yesus. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kalimat ini, ayat ini begitu kuat sekali saya terima ketika
beberapa hari ini saya mempersiapkan khotbah pada hari ini Bapak Ibu. Ayat ini terus yang di kepala saya. Hati-hati bahwa mungkin kita sedang melakukan pelayanan kita, mungkin kita sedang melakukan coba kita jangkau jiwa, tetapi hati-hati, bisa-bisa kita justru mencerai-beraikan karena kita tidak bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak sedang mengumpulkannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita terus bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu terkasih? Yohanes pasal 15 ayat 8. Mari kita baca. Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan diam di dalam dirinya, dia pasti akan berbuah. Dan bukti bagaimana kita sedang bersama-sama dengan Tuhan adalah hidup kita berbuah. Dan dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, buahnya tetap, tidak angin-anginan. Ya, hari ini aku rendah hati, besok hilang rendah hatinya. Hari ini aku baik hati, 3 hari kemudian hilang baik hatinya. Tidak Bapak Ibu, firman Tuhan katakan buahnya tetap. Ya, di dalam ayat 15 kalau tidak salah. Buah kita harus tetap Bapak Ibu. Oleh sebab itu konsistensi kita untuk kita terus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan diam di dalam kita, itu membantu kita. Apalagi dengan Roh Kudus diam di dalam diri kita, menolong kita untuk kita boleh melakukan buah-buah hidup kita, menghasilkan buah untuk sekitar kita. Oleh sebab itu seperti firman tadi di dalam ayat yang pertama, Filipi pasal 4 yang pertama, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Sebab firman Tuhan berkata, kamulah carang-carang. Setiap kita adalah carang dan Tuhan adalah pokoknya. Kalau carang tidak tinggal di dalam pokok, maka dia akan mati. Kita kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita akan ditolak. Seberapapun besar pelayanan yang sudah kita berikan. Ingat Matius pasal 7 ayat 23, satu fase, satu tingkat rohani yang begitu luar biasa. Yesus berkata, kepada orang-orang yang sudah melakukan mujizat, dikatakan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu Tuhan. Aku sudah mengusir setan demi namamu Tuhan. Orang-orang selevel mereka Bapak Ibu, dikatakan. Tetapi Tuhan berkata apa? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Hati-hati. Tema ini begitu mengingatkan kita semuanya. Apakah kita sedang bersama dengan Tuhan dalam segala yang kita lakukan, ataukah kita sedang melakukannya karena kecerdasan kita sendiri, karena kemampuan kita sendiri. Orang-orang yang diberi talenta kesembuhan itu tetap terjadi Bapak Ibu. Bisa saja tetap terjadi. Makanya seringkali ada pertanyaan, kenapa orang yang berbuat dosa tetapi tetap bisa berdoa kesembuhan? Karena Tuhan membela karunia yang ada pada orang itu. Tuhan tidak membela orang itu, tetapi karena Tuhan sudah memberi karunia. Tetapi endingnya orangnya ditolak Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 23 itu menjadi peringatan bagi kita. Ya mungkin kita sudah di fase itu. Kita sudah bisa mengusir setan. Wah, kita sudah tidak perlu kita tolak-tolak, tengking-tengking. Setan sudah keluar demi nama Tuhan Yesus. Mungkin hanya dengar namanya saja, wah sudah ketakutan. Tetapi bisa-bisa kita ditolak Tuhan. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa mengumpulkan dengan aku, dia bersama dengan aku. Bapak Ibu hati-hati. Ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya di dalam diri saya. Setiap kita yang hadir pada saat ini, kita dituntun Tuhan. Amin. Kita dikumpulkan Tuhan untuk kita di tempat ini. Ada orang-orang yang dikumpulkan Tuhan di tempat lain. Itu saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa itu karena Tuhan, karena Roh Kudus yang mendorong kita. Hati-hati ketika kita mencoba untuk mengajak orang lain di tempat kita. Padahal Tuhan sudah tetapkan mereka mungkin di sana. Dan akhirnya kita tidak mengumpulkan bersama Tuhan, tetapi sebaliknya kita mencerai-beraikan. Hati-hati ya. Pemimpin-pemimpin gereja berhati-hati.
Saya bersyukur sekali. Ya, saya menyampaikan ini bukan untuk menyombongkan hambanya Bapak Pendeta Joko sebagai pimpinan saya di sini. Beliau seringkali bercerita kepada saya. Ketika ada jemaat baru di tempat ini, oh Pak ini kayaknya baru Pak. Oh ini jemaat sana ini ya. Beliau telepon gembala yang di sana. Jemaatmu ibadah di tempatku, ya ini bahasa sehari-hari lah Bapak Ibu ya. Ini nggak mungkin Bapak ngomong begini juga ya. Ini bahasa saya sehari-hari saudara. Ada jemaatmu ibadah di tempat saya, gitu ya. Calling gitu. Demikian juga ada beberapa jemaat yang mungkin dekat dengan salah satu gereja di Kampung Baru. Bapak telepon, layani mereka karena dekat dengan rumahmu. Tapi karena jemaat tersebut tetap mau hadir di sini ya enggak apa-apa. Tetapi artinya begini Bapak Ibu, bahwa cara yang diberikan yang dilakukan oleh beliau tidak mau mencerai-beraikan Bapak. Tidak mau retak hubungan dengan satu hamba Tuhan dengan satu hamba Tuhan yang lain. Tetap memfokuskan, bertujuan kesatuan hati. Ini luar biasa, ya. Kita tidak mau mencari jiwa dari jemaat yang lain untuk menambah kita. Firman Tuhan seringkali, bahkan diingatkan oleh Bapak Gembala seringkali, Tuhanlah yang menambahkan bilangan kita. Amin. Tuhanlah yang membawa mereka untuk tempat ini. Demikian juga saya yakinnya bahwa setiap kita yang hadir, kita dituntun untuk datang di tempat ini oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita diingatkan bersama dengan Tuhan, lakukan bersama dengan Tuhan. Bukan melakukan karena kita bisa. Kita bukan melakukan untuk kemegahan kita. Oh, anggotaku banyak sekarang. Tidak. Tapi kita melakukannya benar-benar Tuhan pimpin. Satu ketakutan yang harus ada pada kita. Kita belajar daripada Musa. Mari melihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada satu lagu yang terkenal Bapak Ibu. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Ketika Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak beserta aku, maka jangan suruh aku pergi. Saudara, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, satu ketakutan yang harus kita miliki, yaitu ketika kita ditinggalkan Tuhan. Katakan amin. Bukan ketakutan-ketakutan yang lain. Bukan ketakutan-ketakutan akan masa depan kita. Bukan ketakutan-ketakutan akan masa depan anak-anak kita. Tapi satu ketakutan yang harus kita miliki, yaitu ketika Tuhan akan meninggalkan kita. Sama seperti Raja Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan tarik rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Karena apa? Daud mau senantiasa bersama dengan Tuhan. Karena Musa mau bersama dengan Tuhan. Musa tidak memikirkan Bapak Ibu, Musa tidak takut ketika di hadapannya ada laut Teberau. Bukan laut Berau ya. Laut Teberau, di belakangnya ada pasukan Israel. Minta maaf. Pasukan Mesir berkuda yang mengejar dengan begitu cepat. Musa tidak takut Bapak Ibu. Begitu ketemu air pahit, Musa takut? Tidak. Tetapi Musa takut justru ketika apa? Dia berkata, Tuhan jika engkau tidak menyuruh kami pergi, jangan kami pergi. Kalau engkau suruh kami pergi, sertai kami. Inilah satu ketakutan yang harus ada pada kita. Kiranya bersama dengan Tuhan tema bulan ini mengingatkan kita. Apakah kita benar-benar bersama dengan Tuhan? Kuncinya kalau Bapak Ibu kita bersama dengan Tuhan adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bukan hanya sekedar ketika kita mau melakukan sesuatu kita berdoa. Tidak. Itu salah satu tanda kita mau mengandalkan Tuhan. Tetapi salah satu ciri supaya kita tinggal di dalam Tuhan adalah kita berbuah. Tetap. Segala hidup kita, pikiran kita, hati kita membuahkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kitalah carang-carangnya. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dibuang Bapak Ibu.
Ada orang-orang yang mungkin bisa melakukan mujizat seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sudah pernah dipakai Tuhan untuk kesembuhan, ketika kita mendoakan saudara kita dan saudara kita disembuhkan, mengalami kesembuhan, Bapak Ibu ingatlah, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang dibesarkan. Saya hari ini saya menulis di status saya harus makin kecil dan dia harus semakin besar. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita berpikir, Pak itu kan sudah levelnya sudah kesembuhan. Pak itu kan levelnya sudah usir setan. Tidak Bapak Ibu, setiap kita yakin dan percaya, kita harus tetap bersama dengan Tuhan. Jangan berpikir kalau 5.000 orang laki-laki yang ditulis makan roti, 5 roti dan 2 ikan. Ikannya sebesar apa ya kira-kira ya? Kok bisa memberi makan 5.000 orang ya? Sebesar ikan paus? Lalu anak kecilnya sebesar apa bisa bawa ikan paus? Enggak Bapak Ibu, itu hanya joke saja. Kadang ada orang yang, wah itu kan ikannya besar, rotinya paling sebesar lapangan. Lalu anak kecilnya yang bawa sebesar apa? Kekasih Tuhan, maksud saya adalah, mungkin kita seandainya kita ada di bagian itu. Kita tidak tahu kita duduk di mana. Kalau Bapak ceritakan, mungkin kita di urutan 4.615. Itu baru laki-lakinya itu 5.000 Bapak Ibu. Mungkin kita di bagian seperti perempuan, 9.915. Masih jauh. Dan kita mulai khawatir. Kita mungkin mulai mendapatkan, habis sudah kali ya. Tidak. Yang pertama, mari dasarkan bahwa Engkau punya Allah yang hidup. Engkau punya Allah yang hebat. Engkau punya Allah yang besar. Dia Allah yang hidup. Dan karena dia hidup, maka dia bisa melakukan segala sesuatu dengan besar. Yang kedua, mari berdoa terus dengan Tuhan. Apakah engkau hari ini dengan Tuhan? Satu ayat yang luar biasa kemarin Bapak Gembala share di dalam Mazmur 139. Selidiki hatiku. Selidiki aku Tuhan, ya. Mari kita seringkali menyelidiki diri kita. Mari kita berdoa apakah kita sedang dengan Tuhan. Apakah kita melakukan tugas pelayanan kita bersama dengan Tuhan atau tidak. Nah, sebab kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, bisa-bisa kita akan ditolak Tuhan. Nantinya, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, satu tema yang begitu dahsyat, yang bagi saya secara pribadi ini luar biasa. Berpikir besar, lakukan bersama dengan Tuhan. Pikirkan perkara-perkara pekerjaan Allah, Bapak Ibu terkasih. Mungkin kalau tadi kita 9.000 berapa, 8.000 berapa, akhirnya kita fokus kepada roti yang dibagikan. Kita fokus kepada kebutuhan kita. Iya, aku juga lapar, aku butuh roti. Tetapi kita harus belajar, kita fokuskan bukan kepada roti, pada berkat yang akan kita terima. Kita fokus kepada pemberi berkatnya, amin. Bahwa dia sanggup sampai sisa 12 bakul, dia mengerjakannya. Dimulai dari pikiran kita Bapak Ibu. Tadi pagi saya sampaikan, karena Daud, ya, ketika Daud rindu, masa aku tidur di atas ranjang yang hebat, tetapi tabut perjanjian hanya diletakkan di atas lantai saja. Maka aku akan membangun rumah buat tabut perjanjian. Dan akhirnya dia berkata kepada Nathan, Nabi Nathannya ada di sini. Ya, puji Tuhan sudah datang Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena Daud memiliki pemikiran seperti itu, Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan sesuatu kepada Nabi Nathan, sampaikan kepada Daud, bukan kamu yang akan membangunnya, tapi anakmu Salomo. Tapi perhatikan Bapak Ibu, pekerjaan yang besar akhirnya terbangun, yaitu apa? Bait suci yang begitu megah, yang disalut oleh emas. Dimulai dari apa? Pikiran Raja Daud. Pikirkanlah. Oleh sebab itu kita belajar, pikiran pekerjaan Allah apa yang harus kita pikirkan. Ya, saya saat ini benar-benar saya sangat rindu. Ada gereja Bethesda God the Miracle yang bisa melayani jemaat
Tuhan di Juwata. Ini salah satu kerinduan saya dan istri. Itu yang sering kali kami doakan. Bahkan itu yang jadi pokok beban doa kami di grup kami MC Juwata, Bapak Ibu terkasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan, Bapak Ibu. Dimulai dari pikiran kita. Apakah kita memikirkan untuk diri kita atau pekerjaan Tuhan? Kalau kita mau berpikir besar, belajarlah bahwa pikiranmu kepada pikiran-pikiran pekerjaan Allah. Dan mungkin Tuhan akan menyatakan pekerjaannya yang lebih besar, yang jauh lebih besar dari apa yang saudara kita pikirkan, apa yang kita pikirkan. Amin. Yang kedua, mari kita senantiasa menilik hati kita. Tuhan, jangan Engkau buang aku dari hadapan-Mu. Tuhan, biarlah aku tetap bersama dengan Engkau. Apapun yang kita kerjakan dalam lewat pekerjaan kita di perusahaan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam Engkau. Saya yakin dan percaya kita kelak tetap akan bersama Dia, dengan Dia di dalam kekekalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Bapak Ibu. Buka hatimu, buka pikiranmu. Terima Dia. Hiduplah di dalam Dia, tinggallah di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Maka kita akan berbuah. Buahnya akan dinikmati oleh sekitar kita. Dan kita tidak akan dibuang oleh Tuhan. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Immanuel. Haleluya, haleluya. Katakan Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku Datang dan menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Dia sempurna. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Ku bertahan, Kau harapan amin. dalam kesesakan. Dia akan buktikan kesetiaannya, bahwa Dia Allah yang hidup. Kesetiaan-Mu Tuhan, Sebab Dia Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kaulah harapan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, yes, oh God, we believe. Engkau beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Dia akan buktikan kesetiaannya, sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang sanggup. Engkau Allah Immanuel. Yes Allah. Sekalipun kita mungkin masih di pinggir ataupun kita belum dapatkan bagian kita, mari kita fokus kepada pekerjaan Allah. Pikirkan bahwa Dia Allah yang sanggup. Pikirkan bahwa Dia Allah yang hidup. Terlebih lagi pikirkanlah pekerjaan Kristus, pekerjaan-pekerjaan Allah. Yakin dan percaya bahwa Dia akan sanggup melakukan perkara yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Selidiki hatimu, selidiki hidup kita. Apakah kita sedang bersama dengan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita? Sebab menjadi sia-sia jika kita melakukannya karena kita sanggup, karena kita pintar, karena kita tahu. Tapi teruslah kita tinggal di dalam Tuhan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita, tinggallah di dalam Tuhan. Dan Dia akan tinggal di dalam engkau. Allah Bapa akan bersama-sama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Kiranya tema bulan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, membawa kita semakin mengenal Tuhan, semakin kedewasaan kita, bahkan semakin teguh berpegang kepada Tuhan. Name above all name, You are worthy, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Is our God, sing with me how great. Biarlah iman kita tumbuh, sebab kita punya Allah yang besar. How great is our God. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sing with me, how great is our God. All you sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. sing with
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus memiliki hati yang besar, pikiran yang besar di hadapan Tuhan. Dan ketika melangkah bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan membawa kepada keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita. Sepakat katakan amin. Amin. Apa yang Allah berikan kepada saudara hari ini, atau akan Allah berikan kepada saudara, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Pekerjaan yang saudara kerjakan, ataupun yang akan saudara kerjakan, disertai Tuhan, pasti akan membawa kebaikan bagi kita semua. Yang rindu disertai Tuhan, angkat tangan saudara. Bapa di surga, kiranya pelayanan, pekerjaan dari setiap anak-anak Tuhan yang terangkat tangan, terangkat hati ke hadapan Allah pada hari ini, ya Tuhan sertai, Tuhan tuntun terus, Tuhan kendalikan, Tuhan ambil keputusan, Tuhan turut bekerja. Maka kami semua menikmati kebaikan, anugerah yang datang dari Tuhan. Berkati satu persatu hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat percaya ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Ketika Tuhan mengangkat, tidak ada satupun yang bisa menurunkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hikmat Allah, pengurapan dari Tuhan terus melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan bersama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Jika suruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk menguap kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika seribu lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk dikelilingi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terasa, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terasa, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di gereja kita? Bisa angkat tangan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Semua setia dan diberkati Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilahkan. Oh
Tuhan, itu yang disampaikan saudara. Kegiatan sepekan kita tetap diselenggarakan di tengah minggu. Bagi saudara yang belum ber-MC atau kelompok sel, silahkan bergabung di 16 kelompok sel yang ada di gereja kita. Di sana saudara bisa bertumbuh, mengenal satu sama lain, dan pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya sampaikan pengumuman ini yang kedua kalinya terakhir untuk yang mau menikah. Kami undang saudara Jack dan Yanti Siombing untuk bangkit berdiri. Nanti pada hari Sabtu jam 2 akan ada pemberkatan di gereja kita. Ini secara resmi. Apakah ada bagi saudara ada suatu permasalahan dengan kedua anak Tuhan ini yang akan melangsungkan pernikahan kudus? Segera menghubungi gereja. Ya, mungkin siapa tahu, Pak, saya tidak setuju. Ya, tidak setujunya itu di mana? Jangan ada yang tidak setuju, tidak ada alasannya, gitu ya. Ini salah satu persyaratan gereja. Kalau sudah clear semua, tidak ada komplain, maka masuk di pernikahan kudus, mereka diberkati Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Jack dan Yanti. Silakan duduk. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah, pulang dengan sukacita dan membawa berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda keajaiban melimpah terjadi atas kita semua. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Dengan iman saudara, Kau bersatu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, keajaiban terjadi, mujizat terjadi atas hidup kita semua. Kiranya terus bersama dengan Allah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. dengan iman, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sekarang silakan berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara, nyatakan ke hadapan Allah. Puji Tuhan, terima kasih ya Allah buat segala kebaikan, anugerah, kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan atas kami dalam ibadah ini. Kami pulang menuju rumah kami masing-masing, berkegiatan selanjutnya. Kiranya Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai memberkati kami. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, ngadakan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah, dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati surga kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan kau lakukan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.